Saya setiap hari pulang ke Aceh. Setiap hari, Pak. Setiap hari pulang ke Aceh melalui rangkuman sedikit saja. Ketika beliau mendeklarasikan Aceh Merdeka itu perlu diketahui oleh Aceh, meskipun orang Aceh sudah tahu ya, bahwa ketika beliau pulang dari Amerika ke Aceh itu beliau sudah saya memang dulu mahasiswa seperti kalian tahun 2000, tahun 90 berapa 98 itu waktu masa-masanya turunkan Soeharto, saya turun di jalan, kemudian menjadi aktivis mahasiswa di jalanan lah. Kemudian waktu itu kan masa-masanya reformasi dulu ya, referendum, menjadi penterjemah bule. Karena saking seringnya menterjemah, jadi kadang-kadang kuliah lupa, bahkan terbengkalai sama sekali. Kemudian 2000 dari 2008 sampai 2001 saya di Aceh, dan 2001 saya terakhir ada di Aceh. Kemudian ke Malaysia, tepatnya ke Pulau Pinang, kemudian para wiri itu 2 tahun, sampai mendaftar warga, yang kemudian dibawa ke Norwegia 2 tahun di sana, kemudian ke Swedia sampai saat ini. Jadi 2003 saya di Norwegia, kemudian pindah ke Swedia 2005 hingga saat ini. Di Swedia pun saya harus hidup seorang diri, bisa dikatakan berdikari, belajar bahasa, dan semuanya berasimilasi dengan komunitas Aceh di sini, dari berbagai latar belakang orang Aceh juga di sini. Singkatnya demikian, karena kalau dirunut secara kronologis sangat panjang, tapi intinya saya memang dalam artian korban konflik juga aktivis mahasiswa, kemudian bercampur baur semuanya sampai di sini, dan belajar sendiri otodidak di luar negeri. Ya, saya mendengar juga, apakah Bapak ini jika ada kesempatan kembali menjadi warga negara Indonesia, apakah mau? Ya, itu sudah saya lupakan, karena hal itu sudah pernah saya ucapkan di media, dan saat ini saya tidak pernah lagi berpikir untuk kembali ke Indonesia. Kalau dibandingkan antara Indonesia dengan Swedia, itu apa yang membuat Bapak menjadi betah di Swedia? Tapi saya lebih fokus kepada Aceh. Kalau dibandingkan Indonesia dengan Swedia, bagaikan langit dan bumi. Bukan melebih-lebihkan, tapi memang hal demikian, itu faktanya. Kalau dibilang mengapa lebih betah di Swedia, karena di sini lebih bisa berkembang diri, mempelajari apa yang bisa dipelajari, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia akhirat. Karena di sini juga kita sebagai minoritas Islam di Swedia bisa berintegrasi dengan masyarakat di Swedia dan juga bisa berdakwah. Kalau ditanyakan mengapa kelebihannya Swedia ini, kenapa lebih betah, ya itu tadi, rasanya sangat-sangat naif seandainya ingin membantu mengembangkan Indonesia sedangkan saya sendiri orang Aceh, saya tidak terfokus kepada Indonesia, saya lebih fokus kepada Aceh. Kemudian di Swedia itu kan saya juga mendengar bahwasanya untuk menjadi warga negara Swedia itu sangat sulit, Pak. Itu bagaimana kesulitan yang Bapak alami untuk bisa menjadi dari warga negara Indonesia kemudian menjadi warga negara Swedia? Bisa dijelaskan secara singkat mungkin? Untuk saat ini, yang masa temporer saat ini, bisa dikatakan hampir mustahil untuk menjadi warga negara Swedia bagi yang baru ya, terutama apalagi saat ini sedang krisis COVID-19 dan kemudian masalah refugees, pengungsi dari Syria, Arab, Turki, Somalia dan sebagainya, itu sudah menumpuk, bahkan tidak ada tempat penginapan sama sekali di Swedia itu bagi mereka. Kalau saat ini mungkin itu yang chance-nya, peluangnya melalui perkawinan dengan orang Swedia itu mungkin masih bisa ada celahnya.
Kalau untuk berimigrasi dari secara dulu-dulunya, secara normal misalnya, ataupun maksud saya seperti dulu lagi, sekarang bisa bilang sudah tertutup dan hampir mustahil untuk menjadi warga negara Swedia. Ya, tapi Bapak bisa menjadi warga negara Swedia karena ada hubungan kekeluargaan yang mungkin seperti itu ya? Ya benar. Dan itu pun sudah lama ya, sudah 2000 berapa saya lupa juga, itu 10 tahun lalu lah kurang lebih. Dulu kan berbeda peraturannya dengan sekarang. Saya rasa ya seperti kata tadi, saat ini sangat susah, bisa dibilang hampir mustahil lah. Ya, berbicara tentang kehidupan di Swedia, tadi Bapak juga mengatakan bahwasanya Bapak sebagai mahasiswa ya di Swedia itu mahasiswanya seperti apa? Apakah jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat, apakah mahasiswa di sana ada seperti di Indonesia turun aksi ke jalanan ataupun bagaimana? Ya ini bagus. Ada, setiap negara itu kan berbeda resamnya, budaya dan sebagainya. Di sini hampir tidak pernah saya melihat mahasiswa turun ke jalan. Bukan karena mereka tidak peka, tapi mereka lebih fokus kepada pendidikan. Hampir sama seperti di Malaysia, mahasiswa di sana. Kalau ada persatuan mahasiswa ada mereka. Tapi jarang sekali, saya mungkin bisa bilang nggak pernah lihat, kecuali 1 Mei itu, demo 1 Mei mereka turun ke jalan. Kalau hal-hal yang mengkritisi pemerintah misalnya turun ke jalan, mereka disalurkan melalui partai politik, melalui secara konstitusional. Meskipun demonstrasi ini konstitusional jadi dilindungi oleh hukum, tapi mereka lebih elegan menyampaikannya. Tidak, kalaupun demo mungkin tidak anarkis. Ada dulu saya ingat, saya mungkin demonstrasi masalah kemanusiaan ya, itu pun dia bisa bergabung dengan LSM, berdemonstrasi di jalan, dan mereka setelah berdemonstrasi, kemudian beberapa minggu kemudian setelah menyampaikan aspirasinya, mereka menuntut kembali. Jadi harus ada follow up, bukan hanya demo-demo begitu. Jadi mereka membuat janji, setelah seminggu 2 minggu mereka tuntut kembali gitu. Bukan demonstrasi, tapi mengutus wakilnya lah ke tempat orang yang misalnya di DPR AGA. Saya ambil contoh seperti DPR aja lah mungkin. Ya, mungkin seperti apa kehidupan di Swedia selama Bapak menjalani kehidupan di sana, apalagi ini kan menjelang Ramadan. Apakah di sana ada budaya megang? Kan banyak di sana orang Aceh yang tinggal, orang Muslim. Megang sebenarnya bukan berlebihan kalau saya bilang bisa megang setiap hari di sini kalau mau lah. Karena di sini dagingnya murah dan bisa didapati setiap saat. Di sana apakah ada daging yang dipotong secara halal, Pak? Ya, daging di sini dibeli di kedai Arab. Kita mesti beli di kedai Arab, tapi kita tidak bisa melihat mereka memotongnya di tempat umum karena dilarang. Jadi kalau daging halal itu kita beli ke kedai orang Arab yang halal. Ya, saya tidak pernah melihat orang maksudnya memotong daging secara seperti kita di Aceh di sini. Itu dilarang di sini. Ya, mungkin Bapak sudah lama tinggal di Swedia. Apakah Bapak ada berniat untuk kembali ke Aceh ataupun ada keluarga di Aceh? Karena ya. Saya setiap hari pulang ke Aceh. Setiap hari, Pak? Setiap hari pulang ke Aceh melalui internet ini. Jadi saya tahu apa yang terjadi di Aceh. Bahkan ada kawan-kawan live. Ini sebelum live dengan kampus Aceh ini, saya sering live di Aceh dengan keluarga, dan juga media di Aceh pun sering live. Jadi saya tahu apa yang terjadi di Aceh. Begitu juga di Malaysia. Jadi tidak perlu fisik pulang ke Aceh, tapi secara alam maya seperti ini saya bisa pulang ke Aceh. Alam maya, Pak. Jadi Pak, berbicara tentang mahasiswa, tadi Bapak juga sebagai mahasiswa kan, apalagi di Aceh banyak sekali masalah. Seperti judul kita 1000 masalah Aceh. Yang pertama contohnya adalah kemiskinan, korupsi, dan juga bekas-bekas
peninggalan konflik juga belum tuntas di Aceh, dan mahasiswa sebagai kaum intelektual, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam menuntaskan permasalahan yang ada di Aceh? Kenapa kita bicara Aceh? Karena Aceh merupakan tempat kelahiran kita, dan kita tentunya menginginkan kesejahteraan yang ada di Aceh. Ya, mungkin Bapak juga berkecimpung dalam hal permasalahan di Aceh dulu, mungkin bisa memberikan pandangannya terhadap mahasiswa di masa sekarang. Ya, Pak, dipersilakan. Secara umum, mungkin saya bisa berbahasa Aceh juga kalau mungkin nanti disambung-sambung ya, karena kalau bahasa ini saya harus pikir dulu apa yang harus bicara. Begini, jadi kondisi mahasiswa sekarang dengan masa saya dulu tahun masa reformasi itu sangat berbeda. Perbedaannya ya sangat berbeda. Dan perbedaannya begini, kalau dulu kita momennya begitu tepat di saat rezim Soeharto, rezim Orde Baru itu tumbang. Ketika itu mahasiswa Aceh dan juga di Jakarta, Bandung sebagainya, kita sepakat untuk menjatuhkan Soeharto. Ini saya review kembali dulu sedikit. Kemudian berbeda dengan daerah-daerah, Aceh mengambil jalan lain setelah reformasi itu di Orde Baru itu tumbangkan reformasi. Kemudian tahap selanjutnya mahasiswa Aceh itu bergerak kepada referendum. Kemudian berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Makanya saat itu mahasiswa Aceh lebih aktif lebih aktif memikirkan daerahnya sendiri daripada untuk nasional di Indonesia sana. Oleh karena itu ini Aceh memikirkan nasibnya sendiri, tidak ada waktu untuk memikirkan di sana. Mahasiswa di sana yang agenda sendiri, kita berbeda. Oleh karena itu Aceh selanjutnya dari itu kan masuk konflik. Jadi makanya kita tercerai-berai, ada yang ke sana, ada yang kemari, dan mana-mana lah. Jadi tidak bisa lagi saya bandingkan dengan mahasiswa di nasional di sana. Kalau sekarang mahasiswanya agak generasi milenial ya. Di sini sekarang ada komputer, ada internet dan sebagainya, lebih mudah berkomunikasi. Jadi kalau saya bandingkan, mahasiswa sekarang lebih fokus kepada hal-hal yang IT seperti ini. Teknologi, Pak. Benar. Tapi kalau dikatakan peka atau tidak peka, saya lihat tergantung ya. Kalau topik yang dibincangkan di Aceh saat ini apa masalah kemiskinan, seperti dikatakan tadi, kemiskinan dan sebagainya, pelanggaran HAM. Kalau bisa saya katakan terlalu pasif dan terlalu normatif mahasiswa. Mungkin bisa jadi karena perkara-perkara lain kan ada di pressure dari oleh politik penguasa itu sendiri. Ya, saya bisa memahami demikian. Jadi kalau permasalahan kemiskinan itu sebenarnya urang Acehnya sebenarnya jahit hakpeng di Aceh. Tapi kalau mahasiswa sekarang kan bisa mengkritik demikian. Apalagi setiap tahun mahasiswa punya sarjana dan sebagainya. Bagaimana bisa Aceh yang kaya seperti itu tidak bisa memakmurkan sendiri? Sebenarnya kan ini semacam training, semacam praktik bahwa bagaimana Aceh bisa berdiri sendiri kalau bisa mengelola dananya sendiri dengan baik. Jadi ini kader-kader itu kan bisa dimanfaatkan untuk masa ke depan. Kalau segini banyak duit yang tidak bisa dimanfaatkan oleh penguasa, dan di waktu yang sama mahasiswa Aceh itu pasif, meskipun ada kritis, saya bisa memahami itu, saya pernah memantau itu kritis. Tapi kalau hal ini, masa-masa seperti ini tidak bisa dimanfaatkan, maka bisa dikatakan Aceh itu lost generation ataupun gagal ya dalam hal mengelola Aceh. Jadi bagaimana kita mahasiswa ini mengkritisi hal tersebut, menekan penguasa. Sangat ironi kalau listrik, telur dan sebagainya berasal dari Medan. Saya nggak bisa pahami bagaimana mungkin seorang dulunya gubernur, dokter kehewanan, tapi setiap tahun megangnya. Itu megang ini seperti yang adik katakan itu semata, atau saya di Aceh dulu pun demikian, setiap megang kita dagingnya mahal sekali itu. Bagaimana bisa seorang pada setiap tahun Unsyah mengeluarkan sarjana, apakah tidak ada terobosan-terobosannya? Ini saya berbicara dalam konteks
Aceh berusaha untuk berdiri sendiri. Seperti saya katakan, ini kan momen untuk praktek tuh bagaimana kita mengelola diri sendiri. Ini sebenarnya kesempatan bagi penguasa ini untuk bagaimana bisa survive. Jadi saya tidak habis pikir bagaimana kita diejek, kita bisa dikatakan. Saya dulu pernah, seingat saya, ini saya spontan, saat di Jenewa dulu berjumpa dengan orang-orang yang sana dikatakan mereka mengetahui Aceh itu mendapatkan dana, bagaimana tidak bisa mengelola. Begitu juga syariat Islam ditanyakan kepada saya, meskipun waktu itu bukan dalam acara yang formal, tapi cuma duduk-duduk di minum kopi ya dengan beberapa, saya lupa itu siapa namanya, tapi dikatakan Aceh memerlukan banyak dana. Kemudian ada syariat Islam ditanyakan kepada saya katakan itu semua masalah dana itu yang mengurus itu orang Aceh di sana. Kami tidak punya komunikasi, tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Begitu juga dengan syariat Islam, pengelolaan syariat Islam. Saya bilang syariat Islam itu semuanya ditentukan oleh Jakarta, dan itu pun bukan syariat Islam seperti bagaimana yang bukan kafah itu. Syariat Islam, saya balas untuk berargumen kepada orang yang bertanya pada saya itu bahwa itu syariat Islam. Kalau bahasa Aceh itu saya bilang cilet-cilet. Jadi hukum Islam di bawah hukum Tuhan. Jadi maksudnya hukum manusia di bawah hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan itu yaitu syariat Islam, sedangkan hukum manusia itu Pancasila, ada undang-undang sebagainya. Jadi kalau kita berbicara masalah syariat Islam, kalau memang pun ingin kafah, memang harus bertahap. Tapi kan tidak ada tanda-tandanya untuk menuju ke sana. Itu saya katakan kepada wartawan, saya lupa, atau diplomat waktu itu. Yang jelas itu waktu ini orang Indonesia di sana, waktu di Jenewa, tahunnya saya lupa. Jadi hal seperti ini sebenarnya harus dikritisi oleh mahasiswa Aceh. Kita bisa berbagi argumen, bisa berbagi informasi dan diskusi apa yang di mana yang bisa kita diskusikan, di mana yang tidak diskusikan, karena masing-masing kan punya ideologi berbeda dan juga kepentingan juga berbeda. Ya Pak, saya melihat foto di belakang bersama Yang Mulia Hasan Biro ya. Bagaimana tanggapan mungkin dari Bapak terhadap MOU Helsinki hingga pada saat hari ini di Aceh ya? Ya, sebelum saya ke sana, seperti ditanyakan, saya ingin mereview rangkuman sedikit saja. Ketika beliau mendeklarasikan Aceh Merdeka, itu perlu diketahui orang Aceh, meskipun orang Aceh sudah tahu bahwa ketika beliau pulang dari Amerika ke Aceh itu beliau sudah hidup survive di luar negeri, tapi mau meninggalkan anak dan istrinya. Yang saya katakan ini adalah fakta, di luar pro dan kontra musik kawan yang mendengar Kampus Aceh ini ataupun Instagram ini. Yang saya katakan ini fakta. Jadi kawan dan lawan harus merespek pengorbanan beliau. Seperti katakan tadi, beliau sudah survive di luar negeri, meninggalkan anak dan istrinya, lebih cinta Aceh daripada keluarganya. Kemudian hidup di hutan, kemudian dengan nyawa taruhannya. Kemudian juga fakta lainnya bahwa kabinet beliau itu adalah dari orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya sekolah. Jadi bukan kumpulan preman atau sebagainya. Bisa dikatakan seperti kalian lah, adik-adik ini mahasiswa, bahkan bukan S1, ada yang S2 kabinet beliau ya, waktu itu dan di hutan juga. Jadi kalau gerakan beliau ini adalah gerakan intelektual, ini tidak bisa dibantah, meskipun ada yang pro dan kontra, itu urusan lain. Yang saya katakan ini adalah fakta. Jadi mahasiswa Aceh harus melihat, menganalisa bahwa gerakan ini bukan gerakan yang orang fitnah seperti kalah PT Arun, kalah tender PT Arun, kemudian kekuasaan teror mengorbankan ribuan nyawa untuk ambisi beliau. Ini adalah sebuah fitnah. Kemudian berlanjutnya kemudian sampai ke MOU Helsinki seperti ditanyakan tadi. Saya sudah menganalisa bahwa itu sebuah pengulangan sejarah yang berbeda dari dulu hingga sekarang. Kalau dulu ada Ikrar Lamteh, tidak kemudian sekarang ini MOU Helsinki. Perbedaannya adalah di tempatnya saja, dan substansinya sebenarnya sama, cuma ada partai lokal saja, dan kemudian satu lagi lembaga Wali Nanggro yang saya nilai hampir tidak ada manfaatnya sama sekali, karena
pemangku Wali Nagrong atau Wali Nagrong tersebut, yang disebut itu adalah memalsukan sejarah dengan beliau berdiri di belakang tugas Santiro. Diaktifkan kembali dengan tujuan jangan sampai orang Aceh semua terjerumus kepada pembohongan yang telah dilakukan oleh Jakarta dan juga Indonesia, dan juga ideologi yang ditanamkan oleh almarhum Tugas Santiro.